Perkenalkan, nama saya Widya Vikasara. Kisti Widyasari. Hello everyone, perkenalkan nama saya Sela Purnamawati. Saya Winarsi. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Widya Vikasara. Nah, di dalam bagian ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin apa saja yang akan kita pelajari di materi keseimbangan kimia atau disebut juga dengan peta konsepnya. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin apa saja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi prasyarat untuk keseimbangan kimia ini. Nah, apa-apa saja sih materi prasyaratnya? Jadi, materi prasyarat untuk keseimbangan kimia itu adalah yang pertama sistem periodik unsur. Kemudian yang kedua ada stoikiometri. Kenapa stoikiometri ini sangat penting? Karena nanti di keseimbangan kimia itu akan ada perhitungan yang berhubungan dengan perhitungan stoikiometri. Nah, yang selanjutnya itu adalah persamaan reaksi. Tentunya dalam keseimbangan kimia itu banyak sekali persamaan reaksi. Jadi kita harus paham betul tentang persamaan reaksi kimia ini. Nah, yang selanjutnya itu ada materi termokimia. Jadi materi ini itu hubungannya dengan keseimbangan kimia adalah kita nanti di keseimbangan kimia harus tahu mana yang reaksi eksoterm dan mana yang termasuk reaksi endoterm. Nah, materi prasyarat yang selanjutnya itu adalah laju reaksi. Setelah kita mengetahui materi prasyarat dari materi keseimbangan kimia ini, yang selanjutnya itu adalah ada dua hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu arah berlangsungnya suatu reaksi. Jadi arah berlangsungnya suatu reaksi itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada reaksi reversible dan yang kedua itu adalah reaksi irreversible. Nah, yang dimaksud dengan reaksi reversible itu apa? Reaksi reversible itu adalah reaksi yang bolak-balik. Jadi, suatu reaksi ada reaktan ditambah dengan reaktan kemudian menghasilkan produk. Nah, si produk ini nanti dia dapat bereaksi dan dia dapat terurai lagi menjadi reaktan-reaktan. Nah, itu berlangsung reaksinya bolak-balik. Itulah tadi yang disebut dengan reaksi reversible. Nah, yang selanjutnya itu adalah kebalikannya, yaitu reaksi irreversible. Reaksi ini dia berlangsungnya satu arah saja. Jadi panahnya itu hanya satu, ke arah kanan saja, yaitu ke arah produk. Nah, dalam keseimbangan kimia itu, keseimbangan kimia terjadi hanya pada reaksi yang reversible. Kemudian, keseimbangan kimia ini itu bersifatnya dinamis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika suatu reaksi itu sudah mencapai keadaan setimbang, dia itu akan tetap terus bereaksi atau berlangsung reaksinya. Namun dalam tingkat yang mikroskopis. Itulah disebut sebagai yang reaksi dinamis. Nah, yang selanjutnya adalah keseimbangan kimia ini dia itu hanya dapat berlangsung di ruang yang tertutup. Jadi kita tahu dari sini keseimbangan kimia itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia itu terjadi hanya pada reaksi yang reversible. Kedua, dia itu sifatnya dinamis. Dan yang ketiga, dia berlangsung di dalam wadah yang tertutup. Nah, selanjutnya itu adalah dalam keseimbangan kimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kesetimbangan kimia heterogen dan yang kedua adalah kesetimbangan homogen. Yang dimaksud dengan kesetimbangan heterogen itu adalah dia itu lebih dari satu fasa. Nah, fasa itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama itu ada solid, kemudian yang kedua liquid, ketiga itu gas, dan yang keempat itu aquo. Jadi contohnya seperti ini. A berfasa solid ditambah dengan B berfasa aquo menghasilkan C yang berfasa gas. Nah, jadi fasanya itu berbeda-beda, itulah disebut dengan kesetimbangan heterogen. Nah, untuk yang kesetimbangan homogen, dia itu hanya terdiri dari satu fasa saja. Contohnya, A berfasa gas ditambah dengan B berfasa gas menghasilkan C yang berfasa gas juga. Itu disebut dengan kesetimbangan homogen. Nah, setelah kita mengetahui pembagian dari kesetimbangan kimia, yang selanjutnya akan kita pelajari itu adalah
bahwasanya kesetimbangan kimia itu memiliki tetapan kesetimbangan. Jadi tetapan kesetimbangan ini dia meliputi dua. Yang pertama adalah kesetimbangan konsentrasi dan yang kedua adalah kesetimbangan parsial. Nah, untuk mencari Kc atau tetapan kesetimbangan itu dia dinotasikan dengan K. Nah, hubungan antara Kc dengan Kp itu memiliki hubungan sehingga didapatkan persamaan Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, yang mana delta N ini dapat kita peroleh dengan cara jumlah koefisien dari ruas kanan atau jumlah koefisien dari produk dikurang dengan jumlah koefisien dari yang ruas kiri atau dari ruas si reaktannya. Nah, ternyata kesetimbangan itu dapat mengalami pergeseran. Nah, jadi kalau untuk pergeseran kimia ini sendiri, pergeseran kesetimbangan kimia itu dia didasari oleh asas Le Chatelier. Nah, yang mana asas Le Chatelier ini berbunyi bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Jadi bisa dituliskan sebagai reaksi sama dengan min aksi. Inilah dia asas Le Chatelier. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, yang pertama itu ada suhu. Untuk suhu itu adalah ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, itulah tadi mengapa termokimia itu menjadi materi prasyarat dari kesetimbangan kimia ini. Nah, kebalikannya, ketika suhu diturunkan, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, untuk tekanan dengan volume ini dia itu berbanding terbalik. Yang mana ketika tekanan ini diperbesar dan volumenya diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisiennya yang kecil. Nah, sebaliknya, ketika tekanan ini diperkecil dan volumenya diperbesar, maka kesetimbangannya ini akan bergeser ke arah suatu reaksi yang koefisiennya itu lebih besar. Untuk konsentrasi, nah apabila kita memperbesar konsentrasi, maka pergeseran kesetimbangannya itu akan ke kanan. Nah, ketika kita memperkecil konsentrasinya, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke kiri. Nah, selanjutnya itu ada katalis. Untuk katalis ini, dia itu tidak mempengaruhi komposisi dari zat yang bereaksi, hanya saja dia itu mempercepat pencapaian terjadinya suatu kesetimbangan. Nah, selain poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi, kita juga akan mempelajari kesetimbangan dalam industri. Namun, itu tidak akan dibahas terlalu dalam. Hanya saja yang akan kita bahas nantinya di kesetimbangan dalam industri ini adalah yang pertama itu ada proses kontak dan yang kedua itu proses Haber-Bosch. Nah, itulah tadi poin-poin yang harus kita ketahui untuk mempelajari kesetimbangan kimia ini. Nah, agar teman-teman lebih paham, teman-teman dapat menyimak penjelasan yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Winda Winarsi. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian multiple representasi pada materi kesetimbangan kimia. Baiklah, selanjutnya masuk pada bagian multiple representasi kesetimbangan kimia. Sebelum itu, lebih baik kita mengetahui apa itu pengertian dari multiple representasi. Representasi kimia merujuk pada berbagai jenis rumus, struktur, dan simbol yang digunakan untuk mempresentasikan proses kimia dan entitas konseptual seperti atom dan molekul.
Menggunakan representasi dengan berbagai cara atau mode representasi untuk mempresentasikan suatu fenomena disebut dengan multiple representasi. Dan multiple representasi itu dibagi ke dalam 3 level. Level yang pertama yaitu level makroskopik, yang kedua adalah submikroskopik, dan yang ketiga adalah simbolik. Langsung saja masuk pada bagian materi keseimbangan kimia yang ditinjau dari multiple representatifnya. Yang pertama yaitu konsep keseimbangan dinamis. Nah, sebelum masuk ke dalam keseimbangan kimia, maka kita harus mengetahui konsepnya terlebih dahulu. Jadi reaksi pada keseimbangan kimia ini tidak sama dengan reaksi yang lainnya. Reaksi yang berlangsung pada reaksi keseimbangan kimia adalah reaksi reversible atau reaksi dapat balik yang berlangsung dua arah. Reaksi dapat balik atau reversible yang berlangsung dalam sistem tertutup akan berakhir dengan suatu keseimbangan. Pada keseimbangan, konsentrasi reaksi dan produk yang tetap menunjukkan reaksi seolah-olah berhenti. Secara makroskopik dapat dilihat maupun diukur, tidak terjadi perubahan-perubahan. Akan tetapi reaksi tetap berlangsung pada tingkat mikroskopik atau tidak dapat diamati ataupun diukur. Jadi, multiple representasi ini terutama pada materi kimia, yaitu pada keseimbangan kimia ini sangat penting. Karena jika dilihat secara langsung saja, jika diamati secara kasat mata, reaksi itu seolah-olah sudah berhenti. Namun ternyata tidak, perlu dilihat dari level mikroskopisnya, perlu diamati, yang ternyata reaksinya tetap berlangsung. Maka inilah yang disebut reaksi bolak-balik. Dan contoh dari reaksi keseimbangan kimia itu dapat dilihat pada persamaan berikut. Pada persamaan berikut telah disajikan dalam bentuk level simbolik. Dapat kita lihat simbol dari nitrogen itu adalah N2 dan simbol dari H2 adalah simbol dari hidrogen adalah H2, sehingga menghasilkan 2 NH3 dalam bentuk gas. Kemudian bagaimana proses terjadinya suatu keseimbangan kimia? Kita tidak akan tahu bagaimana proses terjadinya suatu reaksi keseimbangan kimia jika dilihat dengan secara langsung. Namun bisa dilihat jika disajikan dalam bentuk level submikroskopik. Nah, di sini telah disajikan 4 gambar. Inilah yang disebut dengan level submikroskopik. Yang pertama, pada gambar pertama, yang berwarna hitam adalah molekul gas H2 dan yang berwarna abu-abu adalah molekul gas N2 pada keadaan mula-mula. Dan ketika akan bereaksi, molekul gas H2 ditambahkan dengan gas N2, dan pada saat bereaksi nantinya molekul gas H2 akan bergabung dengan gas N2 dan membentuk NH3. Namun lama-kelamaan nantinya NH3 ini akan terurai. Dan pada saat terurai ini nanti akan membentuk N2 dan H2. Pada keadaan inilah reaksi ini dikatakan mencapai keseimbangan karena setelah N2 ditambah H2 membentuk NH3 dan NH3 pun dapat terurai kembali menjadi N2 dan H2. Dan jika dibandingkan dengan sebelumnya, ini adalah contoh dari reaksi yang tidak dapat balik ataupun reaksi irreversible. Contohnya pembakaran belerang dengan gas O2 membentuk gas SO2, nah merupakan reaksi berkesudahan. Namun dapat kita lihat di sini secara makroskopik kita dapat mengamatinya walaupun tidak langsung melakukan praktikum, tapi dapat kita lihat dari gambar bahwa terjadi pembakaran belerang dengan gas O2 sehingga terdapat nyala berwarna biru. Nah, ini termasuk ke dalam makroskopik. Dan selanjutnya simboliknya juga ada, yaitu O2, S, dan SO2. Dan juga level submikroskopiknya lengkap. Di situ dapat diperlihatkan bagaimana bentuk molekul O2
bagaimana bentuk molekul S dan SO2 divisualisasikan. Selanjutnya yaitu tetapan keseimbangan. Yang pertama itu hukum keseimbangan atau tetapan keseimbangan yang lambangnya itu adalah Kc. Dari reaksi Ma ditambah Nb menghasilkan Pc ditambah Kd. Didapatkan Kc-nya atau tetapan keseimbangannya itu adalah C pangkat P, D pangkat Q, dan per A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, ini telah disajikan dalam bentuk simboliknya. Yang kedua, tetapan keseimbangan tekanan atau disebut dengan Kp. Berikut sudah disajikan dalam bentuk simboliknya. Dan yang ketiga adalah hubungan Kc dengan Kp yang sudah disajikan dalam bentuk simboliknya, yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Selanjutnya keseimbangan kimia itu dibagi menjadi kedua, yaitu keseimbangan homogen dan heterogen. Yang pertama, keseimbangan homogen ini maksudnya suatu reaksi keseimbangan yang fasanya itu sama. Misalnya ini ada N2O4 dalam bentuk gas, fasanya akan menghasilkan 2NO2 dalam bentuk gas juga. Jadi fasanya sama-sama gas. Dan di sini sudah disajikan juga level submikroskopiknya, bentuk dari molekul N2O4 dan juga molekul 2NO2. Nah, di sini juga dijelaskan apabila 1 liter 0,03 mol N2O4 akan mengalami keseimbangan, kemudian dihasilkan 1 liter 0,07 mol NO2. Di sini sudah disajikan bagaimana bentuk molekul dari N2O4 dalam bentuk gas menghasilkan 2NO2. Kemudian keseimbangan heterogen. Contohnya yaitu reaksi CaCO3 dalam bentuk solid menghasilkan CaO dalam bentuk solid ditambah CO2 dalam bentuk gas. Nah, jadi pada keseimbangan heterogen ini, Kc-nya atau ketetapan keseimbangannya itu hanya berlaku pada fase dalam bentuk gas, maka tetapannya hanya CO2. Dan di sini dapat kita lihat bagaimana molekul gas CO2 dan padatan dari CaCO3 dan CaO. Selanjutnya pergeseran keseimbangan. Pergeseran keseimbangan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama faktor dari pengaruh konsentrasi, yang kedua suhu atau temperatur, yang ketiga adalah tekanan, dan yang keempat adalah volume. Yang pertama itu dipengaruhi oleh konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke kanan sampai keseimbangan baru tercapai. Nah, di bawah sini sudah dicantumkan contoh dari reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Kita dapat melihat reaksi sebelumnya itu larutannya berwarna biru muda, kemudian setelah reaksi akan berubah menjadi biru tua. Nah, ini dapat termasuk dalam level makroskopik, dapat kita lihat secara langsung dan dapat kita amati secara langsung. Nah, secara simboliknya itu adalah dari reaksinya dan juga rumus kimianya. Dan di sini juga lengkap ada level submikroskopiknya, bagaimana bentuk dari molekul-molekul yang bereaksi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi adalah tekanan dan volume. Jadi tekanan dan volume ini adalah berbanding terbalik. Jika tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terkecil atau jumlah molnya terkecil. Nah, di sini kita juga dapat melihat dijelaskan dalam bentuk submikroskopiknya bagaimana suatu reaksi itu tekanannya diperbesar. Dapat kita lihat perbedaannya molekulnya sebelum diperbesar tekanannya dan setelah diperbesar tekanannya. Dan yang terakhir itu adalah suhu.
Jika suhu dinaikkan atau kalor bertambah, maka sistem akan menyerap kalor tersebut dan keseimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, berikut ini di bawah ini ada contohnya. Contoh reaksinya sudah disajikan dalam bentuk simbolik juga. Kemudian dalam bentuk makroskopiknya dapat kita lihat suatu larutan ataupun suatu campuran ini ketika diberi es, maka ini maknanya suhunya diturunkan. Ternyata dapat kita lihat bagaimana bentuk molekulnya. Kemudian setelah itu dipanaskan, ternyata berubah menjadi warna biru tua, dan dapat juga kita lihat bagaimana bentuk molekulnya dari segi submikroskopiknya. Nah, itulah penjelasan multiple representasi dari materi keseimbangan kimia. Nama saya Kisti Widiasari, saya dari kelas 6A. Di sini saya akan memperlihatkan contoh soal dari multiple representatif. Di sini kami hanya mengambil satu contoh soal multiple representatif, yaitu sebanyak 20 ml oksigen dan 40 ml belerang dioksida pada suhu dan tekanan tetap membentuk belerang trioksida menurut reaksi setimbang. 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Bila volume akhir di sistem adalah 45 ml, tentukanlah berapa mililiter belerang trioksida yang terbentuk dan juga tentukan secara makroskopik, submikroskopik, dan simbolik dari soal tersebut. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Di sini saya tidak terlalu menekankan pada pembahasan, melainkan pada multiple representatif, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Telah dijelaskan bahwa makroskopik merupakan representasi kimia yang meliputi fenomena-fenomena yang dapat dilihat dan diamati oleh peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam soal tersebut, makroskopiknya adalah pembentukan belerang trioksida atau SO3. Yang selanjutnya adalah submikroskopik. Submikroskopik merupakan representasi kimia yang menjelaskan mengenai struktur dan proses pada level atom, molekul, dan ion terhadap fenomena makroskopik yang diamati. Di sini submikroskopiknya adalah molekul 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 seperti pada gambar. Yang terakhir adalah simbolik. Simbolik yaitu representasi kimia secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu bisa simbol kimia, rumus kimia, dan persamaan reaksi atau diagram stoikiometri dan perhitungan matematik. Di sini, dari soal tersebut, simboliknya adalah 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Baiklah, saya akan menyampaikan miskonsepsi khususnya pada materi kesetimbangan kimia. Ya, yang pertama itu adalah penambahan konsentrasi menyebabkan pergeseran kesetimbangan ke kanan dan mengakibatkan reaktan bertambah, seperti halnya N2 ditambah 3H2 reaksi bolak-balik 2NH3 delta H sama dengan min 92 kJ. Nah, ketika konsentrasi zat ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah zat yang berlawanan. Ketika konsentrasi dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Misalnya pada N2 itu ditambah, maka akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dan ketika dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Ketika kita melakukan pengaruh konsentrasi terhadap reaksi reversibel, maka arah reaksinya tidak selalu bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Tetapi kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, zat apa yang ditambah konsentrasinya. Yang kedua, termasuk reaktan atau produk zat tersebut. Selanjutnya, itu ialah miskonsepsi pada soal yang berbunyi suatu ion Ag+ dan CrO4 2- bereaksi membentuk Ag2CrO4. Menurut persamaan reaksinya, 2Ag+ tambah CrO4 2- sama dengan Ag2CrO4. Jika reaksi dilakukan dalam wadah 2 liter dan pada kesimpangan reaksi
terdapat 0,2 mol Ag+, 0,1 mol Cr4 min 2 dan 0,5 mol Ag2CrO4. Maka A. Kp sama dengan Kc. B. Kp tidak ada. C. Kc sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. D. Kp lebih besar dari Kc. Dan E. Kc sama dengan 5 kali 10 min 3. Yang mana pernyataan yang benar ialah Kc sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 2, konsentrasi CrO4 2 min, yang kedua Ag+, konsentrasi Ag+ sama dengan 0,2 mol per 2 liter sama dengan 0,1 molar. Selanjutnya konsentrasi CrO4 2 min sama dengan 0,1 mol per 2 liter sama dengan 0,05 molar. Kc sama dengan 0,1 pangkat 2 kali 0,05 sama dengan 0,0005. Jadi Kp sama dengan. Nah, jadi pernyataan yang benar ialah itu adalah B dan C itu Kp tidak ada, dan C Kc sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi miskonsepsi yang terjadi pada ini, yang pertama, siswa miskonsepsi dalam menghitung harga Kp berdasarkan hubungannya dengan harga Kc untuk kesetimbangan heterogen. Yang kedua, siswa miskonsepsi dalam menentukan tetapan kesetimbangan yang dipengaruhi oleh fasanya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc dalam kesetimbangan heterogen ditentukan oleh zat yang berfasa gas dan larutan. Sedangkan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp dalam kesetimbangan heterogen hanya ditentukan oleh zat yang berfasa gas saja. Selanjutnya, siswa miskonsepsi dalam menghitung harga Kc dengan menggunakan konsentrasi tanpa dikonversi dahulu dari mol ke molar. Selanjutnya soal yang berbunyi, dalam suatu ruangan tertutup terdapat suatu reaksi yang akan membentuk kesetimbangan, yang mana CaCO3 reaksi bolak-balik CaO tambah CO2. Ke dalam ruang hampa yang volumenya 5 liter dimasukkan padatan CaCO3 100 gram per mol dan CaO 56 gram per mol berturut-turut sebanyak 0,1 mol dan 0,05 mol kemudian dipanaskan pada suhu 30 derajat Celcius. Sesudah tercapainya kesetimbangan ternyata diperoleh tekanan CO2 sama dengan 0,2 atm. Jadi tentukanlah nilai Kp dan Kc pada suhu 303 Kelvin dan tentukan massa CaCO3 dan CaO sesudah tercapai kesetimbangan pada suhu 303 Kelvin. Jawab. Yang pertama, karena fasa gas hanya CO2 maka Kp sama dengan 0,2 atm. Kp sama dengan Kc RT delta N pangkat delta N. Kp bernilai 0,2 sama dengan Kc yang belum diketahui adalah Kc, maka 0,082 liter LTM per mol dikali 303 Kelvin. Delta N nya adalah nilainya 1. Kc sama dengan 0,008 molar. Untuk yang B, konsentrasi CO2 sama dengan Kc. Konsentrasi CO2 sama dengan 0,008 molar. Jadi NCO2 sama dengan 0,008 molar dikali 5 liter sama dengan 0,04 liter. Yang mana reaksi kesetimbangannya CaCO3 ditambah CaO, reaksi bolak-balik CO2. Namun terlihatlah di sana nilai X ialah 0,04 mol. Nah, miskonsepsi yang mungkin terjadi, yang dapat terjadi pada siswa mengenai soal ini ialah pertama, siswa miskonsepsi dalam menentukan suhu tanpa dikonversikan ke dalam bentuk Kelvin. Yang kedua, siswa miskonsepsi dalam menghitung harga Kp berdasarkan hubungannya dengan harga Kc untuk kesetimbangan heterogen. Yang ketiga, siswa miskonsepsi dalam menentukan tetapan kesetimbangan yang dipengaruhi oleh fasanya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc dalam kesetimbangan heterogen ditentukan oleh zat yang berfasa gas dan larutan. Sedangkan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp dalam kesetimbangan heterogen hanya ditentukan oleh zat yang berfasa gas saja. Yang keempat, siswa miskonsepsi dalam menghitung harga Kc dengan menggunakan konsentrasi tanpa dikonversi dahulu dari mol ke molar. Yang terakhir, siswa miskonsepsi dalam menentukan keadaan setimbang tanpa dikonversikan ke dalam bentuk mol. Baiklah.